dipanggil Kak Cahya. Nah, kakak dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kakak dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang etika bergaul. Sebelumnya, sebelum belajar atau sebelum kakak menjelaskan, semangat pokoknya walaupun belajar di rumah. Oke? Sebelum belajar, marilah kita berdoa walaupun di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk menambah semangat pagi hari ini, kita briefing dulu. Kita coba, kalau kakak menyebutkan semangat pagi, kalian sebut pagi, 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 oke? Tujuan dari etiket adalah selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Yang pertama tentang pengertian dan perbedaan etiket dan etika. Etiket adalah sopan santun. Etiket merupakan sarana atau alat untuk membantu kelancaran dalam pergaulan, untuk memudahkan mencapai cita-cita. Perbedaan etiket dan etika. Etiket adalah tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut susila, budaya dan agama. Dasar-dasar etiket yang pertama, sopan dan ramah terhadap siapa saja, memberi perhatian terhadap orang lain, membantu sesama, memiliki rasa toleransi, menguasai diri, mengendalikan emosi dan situasi. Manfaat etiket dalam kehidupan. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Yang kedua, mendapat hubungan baik dengan orang. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Perbedaan etiket timur dan barat. Yang pertama itu cara bersalaman. Yang kedua, menatap mata saat berbicara. Yang ketiga, cara kita memberi sambutan. Yang keempat, saat menerima sesuatu dengan tangan kanan. Tata cara berkenalan. Yang pertama, memperkenalkan atau mengucapkan nama dengan jelas. Yang kedua, memberikan sedikit informasi. Yang ketiga, personal contact, yaitu yang pertama berjabat tangan dengan waktu 3-4 detik. Yang kedua, melihat mata. Yang ketiga, senyum. Yang keempat, tubuh sedikit ke depan. Etika dalam berpenampilan yang pertama itu ada sikap duduk. Kita harus santai tetapi juga tegak, tidak boleh bersandar. Yang kedua itu cara kita berjalan, kita harus tegak juga dan jangan terlalu cepat. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu tidak boleh cemberut, kita harus tetap senyum. Yang keempat, cara kita berjabat tangan. Kita harus berjabat tangan, tadi 3-4 detik waktunya. Itu minimal. Yang kelima itu kontak mata. Kita harus melihat atau menghadap ke orang yang lawan bicara kita. Yang keenam, gerak tangan tidak boleh menunjuk kepada orang itu. Yang keenam, kita harus selalu senyum. Hal yang diperlukan agar dapat berbicara secara efektif. Yang pertama, rasa percaya diri. Yang kedua, keluasan dalam bergaul. Yang ketiga, dapat menguasai situasi. Hal yang dihindarkan saat kita berbicara yaitu yang pertama, memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, kita menanyakan tentang harga barang orang lain. Yang ketiga, kita menanyakan tentang riwayat penyakit dari orang tersebut. Etika dalam bekerja, kita harus bisa melihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan citra pribadi dan citra perusahaan. Karyawan dan karyawati yang profesional harus memperhatikan yang pertama, kita harus bersih dan rapi saat berpakaian.
bahasa yang baik, menepati janji dan menepati waktu. Menghadap atasan atau jabatan, yang pertama kita harus berpakaian rapi, ketuk pintu saat masuk ke dalam ruangan, ucapkan salam, tunggu atasan atau pejabat mengulurkan tangan, tunggu atasan untuk dia mempersilahkan duduk, bicara dengan jelas dan bicara dengan seperlunya saja. Mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih. Jika pejabat tidak mengulurkan tangan, kita cuma membungkukkan badan. Selanjutnya, cara kita menerima tamu di kantor atau di tempat kerja. Yang pertama, apabila kita terlambat, kita meminta maaf atas keterlambatan. Yang kedua, jika tamu masuk, kita berdiri dan memberikan senyum dan memberikan salam. Apabila ada tamu yang datang, kita ucapkan selamat datang. Usahakan kita tidak menerima telepon dari seseorang. Layani dengan sopan, ramah, dan sikap membantu, dan antar tamu sampai ke depan. Ciri orang-orang yang menghayati tata krama dengan baik, memiliki rasa percaya diri saat menghadapi masyarakat. Segala tingkah laku dan ucapan mencerminkan perhatian kepada orang lain. Sopan dan ramah selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapa saja. Dapat menguasai diri, tidak membuat kecewa orang lain walaupun diri kita sendiri lagi sedih ataupun marah. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga ilmunya bisa dicerna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.